Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurdiatiana dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Definisi sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Sistem perkemihan atau biasa disebut juga sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem kerjasama tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau hemostatis. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan banyak fungsi lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Susunan sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, lalu 1 vesika urinaria atau FU, tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra urin dikeluarkan dan vesika urinaria dari vesika urinaria. Sistem urinaria. Lalu ada anatomi sistem perkemihan. Yang pertama itu ada ginjal atau ren. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Bentuk ginjal seperti biji kacang. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis Dechter yang besar. Lalu ada fungsi ginjal. Fungsi ginjal yang pertama itu ada memegang peranan penting dalam pengeluaran zat toksis atau racun. Lalu yang kedua itu mempertahankan suasana keseimbangan cairan osmotik dan ion. Lalu yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Lalu ada fungsi hormonal dan metabolisme. Lalu selanjutnya ada mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureneum, reaktinin, dan amoniak. Lalu ada struktur ginjal. Struktur ginjal yaitu setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibanding korteks. Bagian medula terdapat kerucut yang disebut piramides renalis. Bentuk kerucut tadi menghadap kaliks yang terdiri dari lubang-lubang kecil disebut papilla renalis. Hilum adalah pinggir medial ginjal terbentuk konkav seperti pintu masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Pelvis renalis berbentuk corong yang menerima urin yang diproduksi ginjal, terdiri menjadi 2 atau 3 calyces renalis majores yang masing-masing akan bercabang menjadi 2 atau 3 calyces renalis minores. Struktur halus ginjal terdiri dari banyak nefron yang merupakan unit fungsional ginjal. Diperkirakan ada 1 juta nefron dalam setiap ginjal. Nefron terdiri dari 26. Yang pertama itu glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol afren yang kemudian bersatu menuju
arterior afferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Lalu ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan filtrasi oleh kapiler glomerulus. Lalu ada tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli yang mengsekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. Lalu ada ansa Henle. Ansa Henle berbentuk lengkungan tajam berbentuk U. Terdapat pars descendens, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkung Henle mempunyai dinding yang sangat tipis sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Lalu ada tubulus distal, berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Lalu ada ductus pengumpul, atau bisa disebut juga ductus collectivus. Satu ductus pengumpul mungkin menerima cairan dan 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Lalu ada yang kelima, itu ada persarafan ginjal. Ginjal merupakan persarafan dari flexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Lalu ada ureter, terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya itu kurang lebih 25-30 cm dengan penompang 0,5 cm. Ureter bagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lalu ada jaringan tengah, lapisan otot polos, lalu yang ketiga lapisan sebelah dalam lapisan mukosa, lalu yang ada lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Lalu selanjutnya ada vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi, terletak di bagian simfisis pubis di dalam rongga panggul. Dinding kandung kemih terdiri dari yang pertama itu lapisan sebelah luar, lalu yang kedua ada tunika muscularis atau lapisan berotot, lalu yang ketiga ada tunika submukosa, lalu yang keempat ada lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Lalu yang ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm, terdiri dari uretra pars prostatica. Lalu ada uretra pars membranosa, terdiri spinater uretra. Lalu yang ketiga ada uretra sponganiosa. Pada wanita panjangnya kira-kira 3 sampai 7 atau sampai 6,2 cm. Lalu ada sphincter uretra, terletak di sebelah atas vagina di antara klitoris dan vagina. Pada uretra di sini hanya sebagian saluran ekresi. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Di antaranya yaitu lapisan otot polos, merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan
otot polos. Lalu yang kedua ada lapisan submukosa. Lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Lalu yang ketiga ada lapisan mukosa. Lalu selanjutnya itu ada air kemih atau urin. Sifat simpisis air kemih terdiri dari jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc, tergantung dari pemasukan cairan dan faktor lainnya. Lalu yang kedua ada warna. Warna juga bisa bening, kuning, muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Kuning tergantung dari kepekatan diet, obat-obatan, dan sebagainya. Lalu ada bau khas air kemih bila dibiarkan lama-lama akan berbau amoniak. Berat jenis 1,015 sampai 1,020. Rekreasi asam bila lama-lama menjadi alkalis juga tergantung daripada diet. Sayuran menyebabkan reaksi alkalis dan protein member reaksi asam. Lalu ada komponen air kemih, terdiri dari air kemih kira-kira 95% air, zat-zat sisa nitrogen dan hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat dan sulfat, pigmen atau bilirubin dan urobilin, dan ada toksin. Fisiologi sistem perkemihan pada saat vesika urinaria tidak dapat lagi menampung urin tanpa meningkatkan tekanannya. Biasanya pada saat volume urin kira-kira 300 mili. Makam reseptor dan pada dinding vesika urinaria akan memulai kontraksi musculus detrusor. Pada bayi berkemih terjadi secara involuter dan dengan segera. Pada organ dewasa, keinginan berkemih dapat ditunda sampai ia menemukan waktu dan tempat yang cocok. Walaupun demikian, bila rangsangan sensoris ditunda terlalu lama, maka akan memberikan rasa sakit. Dengan demikian, mulai kontraksi musculus detrusor, maka terjadi relaksasi musculus pubrococcygeus yang terjadi pengurangan tompangan kekuatan uretra yang menghasilkan beberapa kegiatan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama itu membukanya meatus intemus. Lalu yang kedua ada perubahan sudut uretrovesikal. Lalu yang ketiga ada bagian atas uretra akan terisi urin. Lalu yang keempat ada urin bertindak sebagai iritan pada dinding urin. Lalu yang kelima ada musculus detrusor, kontraksi lebih kuat. Lalu ada urin didorong ke uretra pada saat tekanan intraabdominal meningkat. Lalu yang ketujuh ada pembukaan sphincter extremus. Lalu yang ke-8 ada urin dikeluarkan sampai vesika urinaria kosong. Penghentian aliran urin dikemungkinkan karena musculus pubrococcygeus yang bekerja di bawah pengendalian secara volunter. Lalu apabila musculus pubrococcygeus mengadakan reklasasi lagi, maka siklus terjadi seperti yang baru saja diberikan atas akan dimulai lagi secara fungsional atau otomatis. Fungsi sistem hemostatis urinaria diantaranya yang pertama mengatur volume dan tekanan darah dengan mengatur banyaknya air yang hilang dalam urin. Lalu yang kedua ada mengatur konsentrasi plasma dengan mengontrolnya jumlah natrium, kalium, klorida, dan ion-ion lainnya yang hilang dalam urin dan mengontrol kadar ion kalsium. Lalu yang ketiga ada membantunya menstabilkan pH darah. Lalu yang keempat ada menyimpan nutrien dengan
mencegah pengeluaran dalam urin, pengeluaran produksi sampah nitrogen seperti urea dan asam urat. Lalu yang kelima ada membantu dalam mendeteksi racun-racun. Lalu ada mekanisme pembentukan urin dari sekitar 1200 mili darah yang dikeluarkan glomerulus setiap menit terbentuk 120 sampai 125 mililiter filtrat atau cairan yang dilewati celah filtrasi. Lalu kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.